Nirina Zubir beserta keluarganya mengaku menjadi korban penggelapan aset lahan dan bangunan. Kasus ini melibatkan pembantu alias asisten rumah tangga atau ART yang bekerja untuk ibunya. Kasus Nirina ini mengangkat fenomena sosiologis menyangkut relasi hubungan majikan dan ART. Apa hubungannya dengan kasus mafia tanah yang dialami oleh Nirina Zubir? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu ya. Selamat menyimak Bernas Voi. Nirina dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu 17 November menjelaskan awal mula kasus yang dialami oleh keluarganya ini. Ini merasa bahwa dikira suratnya itu hilang, surat-surat tanahnya. Sehingga dia minta tolonglah sama ART-nya yang memang sudah bekerja sama dari tahun 2009 untuk dibantukan diurus suratnya gitu. Nah, alih-alih diurus, tapi ternyata kenyataan yang terjadi adalah dia diam-diam menukar semua surat yang diminta tolong untuk diuruskan itu dengan namanya pribadi atas nama Riri Kasmita, anak dari Ibu Nur Hasnisah dari Bukit Tinggi, bersama suaminya yang namanya adalah Edrianto. Jadi ada ke-6 surat itu diam-diam ditukar namanya jadi nama mereka. Terus ada sebagian diagunkan ke bank dan sebagian lagi dia jual. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Ahmad Siswanto mengangkat sudut pandang menarik dari kasus penggelapan aset Nirina Zubir oleh pembantunya. Menurut pandangan Siswanto, hal ini hanya mungkin terjadi ketika majikan dan pembantu saling membangun kedekatan intim di luar relasi kuasa. Dan ini banyak terjadi dalam konteks kehidupan masyarakat perkotaan. Di level sosiologi mikro ya, yang pasti ini pembantu atau asisten rumah tangga yang bekerja di Nirina Zubir ini, dia punya intensitas interaksi sosial dan relasi sosial yang kuat gitu. Nah, pada satu sisi seperti itu, tapi pada sisi yang lain, si asisten rumah tangga ini juga punya skill gitu ya. Dia punya skill membangun interaksi dan relasi itu dengan baik. Sebetulnya ini implikasi dari kenyamanan yang diberikan di rumah ibunya si Nirina itu sendiri gitu. Kan tentunya kalau si asisten rumah tangga ini disuruh sampai ngurus tanah dan hal-hal yang sifatnya sebetulnya harus dilakukan oleh keluarga inti, artinya udah lama ini asisten rumah tangga itu. Kebertahanan asisten rumah tangga itu bekerja di rumah ibunya Nirina ini pasti karena rumah itu memberikan kenyamanan. Ada satu hubungan kekeluargaan yang dibangun dalam relasi majikan dan asisten rumah tangga itu. Kami mencoba mengonfirmasi perihal relasi ini kepada keluarga dan kuasa hukum Nirina. Namun, belum ada jawaban. Oleh karena itu, meski sedikit keluar konteks dari kasus Nirina Zubir, kami mencoba bertanya kepada beberapa orang soal relasi keluarga dengan pembantu di rumah mereka. Kepada Voi lewat pesan singkat, Jumat 19 November, Ray Sitompul menggambarkan hubungannya dengan pembantu di rumah. Di rumah, Ray tinggal bertiga bersama kakak laki-laki dan sang pembantu. Kesibukan Ray dan sang kakak membuat mereka jarang di rumah. Sang pembantu pun diberikan kebebasan. Namun dalam beberapa hal, kebebasan itu justru membuat sang pembantu tak terkontrol. Kisah Ray mirip dengan Wahyu Bisma dan pembantunya di rumah. Menurut Wahyu, sang pembantu memiliki ruang istimewa di tengah keluarganya. Namun berbeda dengan Ray, hubungan antara keluarga Wahyu dan sang pembantu tumbuh karena waktu. Kata Wahyu, sang pembantu telah bekerja setidaknya 20 tahunan. Sementara itu, Dita Mariana membawa cerita kepada kami soal pembantunya di rumah. Dita yang bekerja sebagai apoteker di sebuah rumah sakit swasta di Depok, Jawa Barat, mengaku selalu berusaha memberi perlakuan terbaik untuk pembantunya. Tak cuma itu, selama hampir 5 tahun ini, ia dan suaminya juga kerap membantu kebutuhan anak sang pembantu. Menurutnya, membuat sang pembantu nyaman dan merasa baik jadi penting. Hal ini tak lepas dari peran pembantunya yang merangkap sebagai pengasuh anak.
Kembali pada kajian sosiologis, Siswanto menjelaskan konsepsi awal peran pembantu sebagai bagian yang ikut menjalankan fungsi di sebuah keluarga. Pembantu banyak memainkan peran setidaknya dalam menangani persoalan domestik rumah tangga. Ya, jadi kalau kita lihat, keluarga itu kan bagaikan satu organ tubuh lah. Kita analogkan seperti satu organ tubuh ya. Ada jantung, ada paru-paru gitu. Semuanya bekerja begitu ya, menjalankan fungsinya masing-masing. Tapi ketika suami istri ini bekerja, ada satu fungsi yang tidak bisa berjalan kan, misalnya fungsi domestiknya gitu. Nah, pembantu hadir di sana. Selain itu, keterikatan antara sebuah keluarga dan seorang pembantu, sebagaimana yang dialami Wahyu, begitu banyak terjadi, terutama di tengah keluarga perkotaan. Menurut Siswanto, kehidupan masyarakat kota menuntut mereka dalam kesibukan. Ada ruang-ruang yang tak tersentuh dan terisi oleh kehadiran para pembantu. Itu karena keluarga terutama di perkotaan ya. Keluarga di perkotaan itu kan punya volume aktivitas yang tinggi ya. Suaminya kerja, istrinya kerja, berangkat pagi-pagi buta, pulang malam hari gitu. Kemudian domestik nggak tersentuh gitu. Sementara, soal apa yang terjadi pada Dita, Siswanto menggambarkan ini sebagai simbiosis mutualisme. Hubungan informal memang penting karena posisi pembantu dalam institusi keluarga bukan cuma pekerja. Ia memainkan peran-peran yang intim dari jarak yang amat dekat dengan setiap anggota keluarga. Tentu hubungan informal, hubungan keluarga itu kan perlu dibangun begitu dengan asisten rumah tangga. Harapannya kan dia dapat feedback nih, majikannya dapat feedback. Dia bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan optimal, memberikan pelayanan yang prima terhadap institusi keluarga. Atas dasar hal tersebut, maka tak heran luapan emosi Nirina terhadap mantan ART ibundanya. Bagaimana tidak? Menurut Nirina, pembantunya telah diberi kepercayaan yang begitu besar, namun malah disalahgunakan. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis 18 November, tangis dan luapan emosi Nirina pun tak tertahankan. Saudara Riri, yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia, dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja, menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini, kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Saya setengah hati di sini, setengah bisa bernafas di sini bersama keluarga. Dikarenakan saya sudah sedikit tenang bahwa mereka sudah dijadikan tersangka dan sudah ditangkap, sudah ditahan di sini ya Pak. Bagaimana menurut kamu? Silahkan isi kolom komentar dan bagikan video ini ya. Dan jangan lupa untuk baca Bernas Voi lainnya.